warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang program audit. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Gino Kholidayanti, NPM 21901082163. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan program audit internal. Tujuan program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dalam supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk yang pertama mengumpulkan bahan bukti audit dan yang kedua untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Selanjutnya itu program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Selanjutnya yaitu manfaat program audit. Manfaat program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan banyak manfaat, diantaranya memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit. Jadi ini merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit. Yang kedua, menjadi dasar penugasan auditor. Yang ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang akan dianggarkan. Yang keempat, memungkinkan supervisor dan manajer membandingkan apa yang akan dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit. Selanjutnya, memberikan ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan, membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis-jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya itu mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. Selanjutnya, kapan sebaiknya menyiapkan program audit? Jadi auditor internal harus menyiapkan program audit segera setelah survei pendahuluan. Program yang terlambat disusun bisa memiliki kesenjangan dan tidak memadai serta tidak bisa menetapkan prioritas yang tepat. Namun program audit yang disiapkan dengan baik pun bisa saja tidak memuat hal-hal penting yang tidak disadari auditor sampai mereka kemudian melakukan pekerjaan lapangan. Jadi semua program audit itu harus dianggap tentatif sampai audit dijelaskan. Perkenalkan, saya Farah Septia Pindra Dewi, NPM 21901082184. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab audit dan lingkup audit. Apa aja sih tanggung jawab audit itu? Yang pertama, penetapan tujuan audit dan lingkup kerjanya. Yang kedua, perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit. Yang ketiga, penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit. Yang keempat, komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan. Yang kelima, penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan. Selanjutnya, lingkup audit. Program lingkup audit harus memperjelas hal-hal apa yang akan tercakup dalam audit dan apa yang tidak. Tujuan audit seharusnya menuntun lingkup pekerjaan. Menurut standar auditor internal yang profesional, auditor bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal organisasi dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diemban. Saya Lintang Fajar Nirwana dengan NPM 21901082176. Mendefinisikan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang kamu pelajari, ekonomis sering digunakan untuk mengartikan penghematan, tetapi sebenarnya artinya lebih dari itu. Efisiensi berarti meminimalkan kerugian atau penghamburan tenaga ketika memberikan dampak, menghasilkan, atau memfungsikan. Efektivitas adalah menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Kemudian tujuan dan prosedur audit. Yang kamu pelajari. Tujuan adalah apa yang ingin dicapai seseorang. Prosedurnya adalah teknik-teknik yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Kemudian tujuan dan prosedur audit.
adalah akhir yang akan dicapai oleh manajer operasi dan karyawan-karyawannya. Salah satu tujuan operasi untuk aktivitas pembelian adalah pembeli barang dan jasa yang tepat, pada harga yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada kualitas yang tepat. Setiap tujuan ini dicapai melalui prosedur-prosedur atau teknik-teknik. Prosedur-prosedur audit adalah teknik-teknik yang diterapkan auditor untuk menentukan apakah tujuan operasi telah dicapai. Prosedur-prosedur audit: 1. Periklanan, 2. Pelepasan aktiva, 3. Kontribusi medis karyawan, 4. Perlindungan lingkungan dan alat tanda bahaya, 5. Persediaan, 6. Pembelian tanah, 7. Aktivitas non-profit, 8. Hutang, 9. Gaji, 10. Penetapan harga, 11. Produksi, 12. Pembelian, 13. Kualitas, 14. Aktiva yang disewakan, 15. Penelitian dan pengembangan, 16. Penjualan, 17. Pendapatan pajak untuk pemerintah. Kemudian menyiapkan program audit. Latar belakang informasi yang diperoleh selama survei pendahuluan akan membantu mengarahkan cakupan audit yang direncanakan. Saya Kusmanjar, MT S4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menyiapkan program audit. Salah satu fungsi program audit internal profesional yang pertama adalah untuk menyiapkan bahwa program tersebut efektif, hanya menekankan pada hal-hal yang signifikan. Yang kedua, untuk memberikan bukti bahwa risiko dan kontrol yang signifikan telah didefinisikan dan dievaluasi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pendekatan analisis untuk tujuan, risiko, kontrol diterapkan ke fungsi-fungsi pembelian dan pemasaran. Yang kamu pelajari, yang pertama adalah program audit pembelian. Tujuannya mendapatkan barang atau jasa yang tepat. Tujuannya dengan yang pertama dengan harga yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan kualitas yang tepat, dan dari pemasukan yang tepat. Risiko-risiko administratif ditemukan saat survei pendahuluan. Yang pertama, bagian organisasi departemen pembelian tidak disiapkan, kurangnya arahan yang mencakup wewenang dan tanggung jawab departemen pembelian, kurangnya petunjuk operasi departemen pembelian, dan tidak ada prosedur yang mengatur wewenang untuk menangani penerimaan barang dan jasa. Poin B, program audit pemasaran. Program audit pemasaran memiliki tujuan penting, yaitu yang pertama, menentukan potensi dasar untuk barang dan jasa organisasi atau riset pasar, menyebabkan informasi, yaitu mengembangkan perilaku yang ramah pada pelanggan dan mendorong tindakan yang bermanfaat bagi organisasi. Yang terakhir, membujuk pelanggan membeli produk-produk tersebut. Poin C, program audit yang kompetitif. Memiliki tujuan yang penting, yaitu auditor internal mungkin ingin melakukan audit komprehensif atas suatu operasi. Mungkin audit pertama dilakukan untuk operasi membutuhkan audit untuk semua aktivitas, baik yang berisiko tinggi ataupun tidak. Selanjutnya, program pro forma memiliki banyak manfaat, yaitu jenis audit yang sama akan dilakukan sejumlah lokasi yang berbeda. Informasi yang bisa dibandingkan diperlukan untuk setiap lokasi. Laporan serupa atau laporan bersosialisasi akan dikeluarkan, dan operasi yang audit relatif serupa. Informasi yang tepat akan menghasilkan informasi audit yang tepat pula. Kata-kata seperti ini memadai, mencukupi, dan menyeluruh memiliki arti berbeda bagi setiap orang yang berbeda. Berikut ini ada beberapa definisi yang dapat membantu menghilangkan kebingungan yang menjagani membuat program dengan staf audit. Yang pertama yaitu menganalisis. Menganalisis berarti memecah menjadi bagian-bagian penting dan menentukan sifatnya. Selanjutnya mengecek, yaitu membandingkan atau menghitung ulang sesuai keperluan untuk mengetahui akurasi atau sewajarnya.
Selanjutnya mengonfirmasi, yaitu membuktikan kebenaran atau akurasi, biasanya melalui tanya jawab tertulis atau inspeksi. Selanjutnya mengevaluasi, yaitu mencapai kesimpulan mengenai layanan, efektivitas atau kegunaan. Lalu memeriksa, yaitu melihat lebih dekat dan berhati-hati dengan tujuan mencapai akurasi pelayanan dan opini yang sesuai. Selanjutnya menginspeksi, yaitu memeriksa secara khusus. Lalu menginvestigasi, memastikan fakta kondisi-kondisi yang dicurigai atau yang buruk. Selanjutnya menelaah, yaitu mempelajari secara kritis. Selanjutnya memeriksa cepat, maksudnya yaitu mempelajari cepat dengan tujuan menguji kecenderungan umum, mengetahui penyimpangan yang muncul, hal-hal yang tidak biasa, atau kondisi-kondisi yang membutuhkan studi lanjut. Lalu membuktikan, yaitu mencari bukti yang meyakinkan. Selanjutnya menguji, yaitu memeriksa sampel yang representatif dengan tujuan mencapai kesimpulan mengenai populasinya. Lalu yang terakhir memverifikasi, yaitu menetapkan akurasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan program dengan laporan audit. Langkah-langkah audit bisa jadi sia-sia jika menghasilkan informasi yang tidak akan dilaporkan. Laporan audit akhir bahkan mulai bisa dipikirkan sejak tahap penyusunan program audit. Mekanisme program, dalam praktiknya audit terus berkembang sejak program awal. Program audit seharusnya diperbarui secara periodik sesuai kemajuan audit. Program audit harus mendokumentasikan kemajuan pekerjaan audit. Penugasan staf untuk audit berskala kecil. Staf audit yang terdiri atas 1 atau 2 auditor mungkin merasa keberatan untuk menyiapkan program audit, namun hal ini tidaklah beralasan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tentang pedoman penyiapan program audit dan juga kriteria-kriteria program audit. Yang pertama ialah tentang pedoman penyiapan program audit. Pedoman ini akan mempertimbangkan hasil-hasil dari langkah-langkah yang dilakukan selama survei berlangsung. Kemudian di dalam mempertimbangkan hasil-hasil tersebut, ada beberapa pedoman untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut dan disertai dengan alasan-alasannya. Oke, pedoman yang pertama ialah tentang telaah laporan, program audit dan kertas kerja serta dokumen-dokumen lainnya dari audit terdahulu. Dan buat daftar masalah-masalah yang membutuhkan tindakan perbaikannya. Itu pedomannya. Kemudian alasannya seperti apa? Yaitu untuk mendapatkan latar belakang dan menentukan apakah hasil-hasil penelaahan sebelumnya untuk memutuskan lingkup audit sekarang dengan yang lebih baik, begitu. Itu alasannya dari pedoman menelaah laporan, program audit dan kertas kerja serta dokumen-dokumen lainnya dari audit terdahulu, gitu. Oke, untuk yang kedua yaitu melakukan survei pendahuluan. Alasannya apa? Alasannya untuk menentukan tujuan aktivitas yang akan diperiksa, resiko-resiko yang aktual atau potensial, dan sistem kontrol yang ada. Jadi untuk melakukan survei pendahuluan itu juga memiliki alasan. Salah satunya yaitu untuk menentukan tujuan dari aktivitas yang diperiksa yang akan diperiksa oleh auditor tersebut, serta resiko-resikonya
resiko-resikonya seperti apa, nanti akan disurvei melalui survei pendahuluan tersebut. Oke, yang ketiga yaitu dengan telaah kebijakan dan prosedur fungsi yang telah diaudit. Manual operasinya, maksudnya operasinya manual, bahkan wewenang, tujuan dan sasaran jangka panjang serta jangka pendeknya. Alasannya seperti apa? Alasannya yaitu untuk menentukan hal-hal yang bisa diukur dan dinilai, dan apakah fungsi tersebut beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Oke, yang keempat yaitu tentang siapkan bagan alir operasi-operasi kunci dari fungsi yang diaudit. Jadi kita harus menyiapkan bagan alirnya, operasi-operasi apa saja yang akan diaudit. Alasannya seperti apa? Untuk mengidentifikasikan kelemahan kontrol dan mendapatkan analisis visual aliran transaksinya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu dengan telaah standar kinerja yang telah ditetapkan oleh manajemen dan jika mungkin dibandingkan dengan standar industri. Alasannya yaitu untuk memperoleh tolak ukur, karena membandingkan dengan standar industri. Standar kinerja yang telah ditetapkan oleh manajemen tersebut kita bandingkan dengan standar industri, apakah sudah memperoleh tolak ukur, memperoleh standar minimal gitu. Itu alasannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pedoman selanjutnya tanya jawab dengan klien dan didiskusikan lingkup audit dan tujuan yang ingin dicapai auditor. Oke, untuk alasannya yaitu untuk mendapatkan kesempatan dari klien dan untuk menghindari salah paham, salah tangkap mengenai tujuan dan lingkup yang diaudit. Itulah tujuan dari kita menanyakan secara langsung dengan klien dan didiskusikan secara lingkup audit. Gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu menyiapkan anggaran yang merinci sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penugasan audit. Nah, alasannya ini memiliki alasan juga yaitu untuk membuat estimasi jumlah auditor dan waktu yang dibutuhkan guna memastikan efisiensi proses auditnya. Oke, selanjutnya wawancara dengan karyawan kunci yang memiliki keterkaitan dengan fungsi audit tersebut. Salah satu alasannya yaitu untuk memahami operasi dan efisiensi serta efektivitas operasi dan mengidentifikasikan masalah-masalah dalam kerjasama dan koordinasi. Jadi ketika kita mewawancarai salah satu karyawan kunci dari perusahaan tersebut, pastinya sudah memahami operasi-operasi dan efisiensi serta efektivitas operasi yang dilakukan oleh karyawan tersebut, oleh para karyawannya, yaitu dengan cara kita mengidentifikasikan masalah-masalah dalam kerjasama serta koordinasi di antar para karyawan. Begitu. Selanjutnya yaitu data semua risiko material yang harus dipertimbangkan. Ini memiliki alasan juga, salah satunya untuk memastikan bahwa masalah-masalah rawan telah diketahui dan mendapatkan perhatian yang layak. Nah, kita harus meminimalisir terjadinya risiko yang akan terjadi pada perusahaan kita. Nah, tugas pedoman ini salah satu pedoman yaitu data semua risiko material yang harus dipertimbangkan. Kita harus mendata semua risiko yang dipertimbangkan agar kelak minimalisir terjadinya risiko yang akan terjadi di perusahaan kita nanti. Oke, selanjutnya untuk setiap risiko yang diidentifikasi, tentukan kontrol yang diterapkan dan apakah sudah mencukupi. Nah, ini memiliki alasan juga untuk mengetahui apakah kontrol yang ada bisa mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko yang diidentifikasikan. Oke. Dan pedoman yang terakhir yaitu tentang tentukan substansi masalah-masalah utama dan peluang-peluang yang ada. Nah, ini memiliki alasan juga. Salah satunya untuk mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan utama dan menentukan penyebab serta perbaikan yang mungkin dilakukan oleh
manajemen. Nah, itu tadi sudah disebutkan dari saya tentang pedoman-pedoman beserta alasannya tentang program audit. Tentang pedoman program audit. Oke. Selanjutnya tentang kriteria program audit. Oke. Kriteria program audit ini sebaiknya mengikuti kriteria tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan departemen audit internalnya. Misalnya nih, seperti tujuan operasi yang diperiksa itu harus dinyatakan dengan jelas dan harus disetujui oleh klien. Kemudian yang kedua, tentang program harus sesuai dengan penugasan audit, kecuali bila ada alasan yang mengharuskan sebaliknya. Ketiga, setiap langkah kerja yang diprogramkan harus memiliki alasan. Salah satunya yaitu tujuan operasi dan juga kontrol yang akan diuji pada saat pengauditan. Oke, selanjutnya yang keempat, langkah-langkah kerja harus mencukupi instruksi-instruksi positif. Kemudian tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, gitu. Kemudian yang kelima, jika memungkinkan, program audit harus menunjukkan prioritas relatif dari langkah-langkah kerja. Jadi, bagian yang lebih penting dalam program audit akan diselesaikan dalam waktu dan batas lain yang ditentukan. Gitu. Harus menonjolkan prioritas relatif dari langkah-langkah kerja. Kemudian selanjutnya yaitu tentang program audit sebaiknya itu bersifat fleksibel dan memungkinkan munculnya inisiatif dan pertimbangan yang wajar untuk menyimpang dari prosedur yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi harus memiliki inisiatif sendiri dan pertimbangan-pertimbangan yang wajar untuk menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Gitu. Selanjutnya, program audit sebaiknya bersifat fleksibel dan memungkinkan munculnya inisiatif dan pertimbangan yang wajar untuk menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan atau untuk memperluas cakupan kerja. Tetapi supervisor audit harus diinformasikan segera. Jadi jika terjadinya penyimpangan dari prosedur yang sudah ditetapkan, kita seharusnya mempunyai inisiatif, munculkan inisiatif, juga kita mempertimbangkan yang wajar untuk menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan syarat supervisor audit harus diinformasikan segera. Jadi harus menginformasikan segera ke supervisor audit agar tidak terjadinya miskomunikasi. Gitu. Selanjutnya, program audit jangan dipisahkan dengan bahan-bahan dari sumber yang tersedia bagi staf. Selanjutnya, informasi yang tidak perlu harus dihindari. Jadi jangan berbelit-belit. Intinya itu to the point gitu. Informasi yang tidak perlu harus dihindari. Dan yang terakhir, program audit harus membuat bukti persetujuan supervisor sebelum dilakukan. Jadi untuk membuktikan program audit tersebut harus disetujui, harus menunjukkan bukti bahwasanya sudah disetujui oleh supervisor auditnya sebelum dilakukan pengauditan. Baiklah, itu saja dari penjelasan singkat kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.